Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, mari kita saling bersalaman, ucapkan selamat hari Minggu untuk yang ada di samping kanan dan kiri kita masing-masing. Tuhan baik, menjaga dan memelihara kita dan membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh-Nya. Kita harus penuh sukacita dalam hidup atas kebaikan dan berkat-berkat. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata bijak, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Sekarang pagi, nanti akan malam, lalu hari kemudian akan berganti dari minggu menjadi Senin. Yang sekarang muda akan menjadi tua, dan yang memulai karir suatu ketika akan mengakhiri tugas juga. Jadi dalam tugas maupun dalam kepemimpinan ada batasannya, ada batasan usia, kerja 60 tahun nanti pensiun. Ada batasan periode waktu tertentu melayani sebagai majelis jemaat, sebagai badan pelayan unsur dalam periode 5 tahun, 10 tahun, sesudah itu istirahat. Ada yang nanti akan menggantikan. Lalu kalau Tuhan berkenan, sesudah melewati 5 tahun, akan kembali lagi misalnya. Begitu juga misalnya sebagai ketua majelis jemaat, saat SK ada di jemaat ini, ada di kelas ini, kami bekerja, tapi suatu ketika SK itu juga akan mengutus kami, sebagaimana Tuhan mengutus kami pergi ke jemaat lain, pergi ke kelas lain di dalam gereja ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dalam kepemimpinan masa bisa berganti, orang juga berganti, tetapi warisan kepemimpinan, warisan rohani tetap harus dilanjutkan, tidak boleh terputus, tetap harus diteruskan. Nah, tema kita minggu ini adalah meneruskan warisan kepemimpinan. Meneruskan warisan kepemimpinan. Jadi warisan itu bukan hanya harta benda kekayaan yang kita miliki lalu kita kasih kepada anak atau cucu, tetapi kepemimpinan juga ada nilai Kristiani, nilai rohani yang mesti kita wariskan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau pada minggu yang lalu kita mendengar tentang kisah pengutusan Musa, Allah yang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya dalam kuasanya, dalam mukjizatnya kepada Musa. Lalu bagaimana Tuhan memilih Musa, Tuhan memproses Musa, Tuhan menyertai Musa, bagaimana Tuhan meneguhkan Musa, bahkan Tuhan memperlengkapi Musa di dalam kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Minggu ini kita mendengar kisah bagaimana Musa mengakhiri tugasnya dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Yosua. Bu Bapak Saudara, kitab Ulangan memang berisi wejangan-wejangan terakhir, nasihat-nasihat Musa kepada Israel dan kepada Yosua, karena Musa tidak menyeberangi sungai Yordan bersama dengan bangsa Israel. Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, melewati masa 40 tahun di padang gurun, tetapi kemudian negeri Kanaan yang Tuhan janjikan, yang berlimpah susu dan madu, yang dirindukan, yang menjadi tujuan dari umat Israel. Negeri itu Musa hanya lihat dari jauh saja. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini dalam teks bacaan kita Ulangan 31 ini, Musa berkata untuk umat Israel dan Yosua. Musa mengakui ia sudah 120 tahun, kurang lebih 3 generasi sudah bersamanya dalam kepemimpinannya. Ia tidak dapat giat lagi, dan Tuhan sudah berfirman kepadanya bahwa waktunya selesai. Dia tidak
Ia hanya menatap dari jauh negeri yang dijanjikan. Bapak Saudara, kalau kita ada di posisi Musa ya, kita yang berjuang orang lain yang dalam, kita yang berjuang orang lain yang menikmati. Ya hati bisa saja kecewa, bisa saja sakit, bisa saja tidak terima. Tapi ternyata Musa taat, Musa rela, bahkan Musa ikhlas menerima bahwa masanya memang sudah selesai. Dan proses untuk pengkaderan Yosua, pendelegasian tugas itu sudah tiba waktunya untuk diserahkan. Jadi seperti pada minggu yang lalu, Tuhan proses Musa, ia diselamatkan, dipelihara dari ancaman, kemudian ia digembleng di istana Firaun, ia digembleng di padang gembalaan, lalu waktunya ketika ia diutus Tuhan. Tapi ada waktunya juga untuk selesai. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa sangat sadar bahwa dia hanya alat yang dipakai Tuhan pada masa dan waktu Tuhan. Kehebatan yang dimilikinya untuk memimpin bangsa itu, untuk menghadapi bangsa yang tegak tengkuk itu, sesungguhnya bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan. Karena itu Musa mengingatkan Israel supaya lihat pada Tuhan, pandang pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, bukan melihat pada orang, bukan melihat dirinya atau melihat Yosua yang akan menggantikannya. Jadi di sini jelas Bapak Saudara, yang hebat bukan kita yang menjadi pemimpin, siapapun kita, setinggi apapun tingkat pendidikan kita, sebanyak apapun pengalaman kita, yang hebat itu Tuhan. Yang berkuasa itu Tuhan. Karena itu kita tidak melihat pada orang atau pada masa tertentu. Kita tidak hanya mengingat masa lalu yang penuh kejayaan, lalu mempersamakan masa kini misalnya yang penuh dengan kesulitan. Tapi dalam setiap masa kita memandang pada Tuhan yang menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun. Dari bacaan kita ini juga Ibu Bapak Saudara, ternyata bahwa masa dan orang dapat berganti kapan saja. Tetapi Tuhan itu tetap abadi, yang di dunia tidak abadi, tetapi Allah itu kekal. Jadi Tuhanlah yang memimpin setiap masa, dan Tuhanlah yang menyertai setiap orang yang dipilihnya sebagai pemimpin. Tuhan disebutkan di dalam teks bacaan kita akan berperang, akan berjalan di depan, dan akan memberi kemenangan. Luar biasa. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu gentar ketika Tuhan yang berperang untuk kita. Baik Musa, Yosua, Israel harus kuat dan teguh hatinya. Karena Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Karena itu jangan takut, bahkan jangan patah. Mengapa hati Ibu Bapak Saudara? Bukan pikiran, bukan tenaga, tapi hati yang harus dikuatkan, yang harus diteguhkan. Bapak Saudara, hati itu pusat kehidupan kita. Kondisi hati dapat mempengaruhi segala sesuatu di hidup kita. Kalau kita sakit, tapi hati kita gembira, itu jadi obat. Hati kita penuh harapan, itu akan menolong dalam proses penyembuhan. Sebaliknya, kalau hati sudah patah, pikiran kacau, ya, semangat pasti hilang. Bahkan bisa jadi orang yang patah hati sampai bisa bunuh diri. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hati yang kuat, tapi juga ikhlas. Hati yang berani, hati yang tanggung
seperti Musa, kita harus sadar bahwa hidup kita, pelayanan di dalam gereja ini proyek Tuhan. Ini bukan pekerjaan kita. Ini rencana Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita adalah bagian kecil yang dapat dipakai Tuhan untuk pekerjaan besarnya, untuk proyek besarnya, untuk misinya di tengah dunia. Karena itu biarkan Tuhan saja yang mengerjakan di dalam kuasa, di dalam diri kita yang dipilih, dalam masa-masa yang dipilih. Kalau kita punya pikiran seperti itu, maka kita akan punya hati yang ikhlas, hati yang rela, sebagaimana Musa. Itu tidak sakit hati, itu tidak marah ketika keputusan Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan di gereja, di tengah masyarakat, di dalam rumah kita ini semua pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi kelompok kecil, bagi orang-orang di kantor, di jemaat, dan lain sebagainya. Pesan penting untuk kita dari bagian ini, mari kita jalani kerja kita, tanggung jawab kita dengan serius, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab selama Tuhan kasih masa dan orang kita di masa ini. Karena waktu ini akan berganti. Suatu ketika masa ini akan selesai. Jadi masa di mana Tuhan percayakan kita untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk menjadi guru PAUD, untuk menjadi majelis jemaat, untuk menjadi pelayan firman, badan pelayan unsur, panitia dan tim-tim. Masa di mana Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab jabatan di kantor. Masa di mana Tuhan kasih pekerjaan-pekerjaan penting untuk kita kerjakan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dengan serius. Karena akan ada waktu di mana semuanya selesai, entah tugas itu, tapi juga hidup kita akan selesai. Jadi pastikan ibu bapak saudara bahwa kita mengerjakan semua tanggung jawab kita dengan benar, dengan ketaatan dan kesetiaan. Kita bersyukur meskipun masa kita adalah masa yang tidak mudah, misalnya masa yang sulit, tetapi mari hati tetap teguh, hati kuat, bersyukur, jangan takut, jangan patah hati, jangan khawatir. Ini pekerjaan Tuhan, ini proyek Tuhan, bukan pekerjaan pengabdian kita di dalam gereja. Bahkan jabatan-jabatan di kantor itu berkat Tuhan untuk kita. Karena itu kalau ada yang kurang, Tuhan pasti perlengkapi. Kalau ada yang belum pada kita, Tuhan pasti akan tambahkan. Kalau ada tantangan besar, Tuhan akan buat mujizat. Jadi kuncinya setia saja dan kerjakan tugas-tugas itu dengan iman kepada Tuhan. Sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai warga masyarakat, mari menerima tugas kepemimpinan. Baik kepemimpinan sebagai orang-orang dengan jabatan-jabatan tertentu, kita laksanakan dengan teguh hati, dengan siap menempuh tantangan bersama dengan Tuhan yang berjalan di depan kita, yang menyertai kita, siapapun yang menjadi pemimpin. Mari kita terus berdoa juga, minta Tuhan untuk terus memimpin, menggerakkan orang-orang yang Tuhan pilih menjadi pemimpin. Dan kita juga memberi diri dipimpin oleh orang-orang yang Tuhan percayakan untuk pemimpin, supaya kita bisa menyeberangi Yordan kehidupan ini, supaya kita bisa masuk pada negeri yang Tuhan janjikan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menyertai. Jadilah kuat sebagai pemimpin, apapun panggilan kepemimpinan Tuhan bagi setiap kita, tapi juga jadilah kuat sebagai orang-orang yang dipimpin. Tuhan menyertai kita, Tuhan yang hebat selalu bersama kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.